Dalam pujian ini selalu menjadi kesaksian kita bersama malam hari ini bahwa kita selalu rindu berada di hadirat Tuhan. Haleluya. In my head desire, in my life, to thirst and hunger after you alone. You are still love, to mercy and your glory, fill this place. Deeper in love, deeper in love. I love more than deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dalam segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Pujian ini sungguh sangat indah bila kita melihat setiap kata-kata yang ditulis oleh pengarang lagu ini, membawa kita semua untuk lebih dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Karena tidak ada tempat yang lebih indah selain kita mau dekat dengan Tuhan. Terus katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat dengan segenap hati,
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi rapnya, kita mau nyanyikan bersama-sama. Oh lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah kumpulkan seberapa banyak kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi menghampiri takhta kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, tanpa pertolongan-Mu, tanpa campur tangan-Mu, kehidupan kami akan gagal dan sia-sia Tuhan. Sebabnya setiap saat kami rindu untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Biar kami Tuhan berkenan kepadamu, biar kehidupan kami menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan. Biar kehidupan kami Tuhan selalu memancarkan sinar kasih buat menolong teman-teman kami Tuhan. Untuk itulah kami dipanggil Bapa malam hari ini. Seberapa banyak kami yang sudah hadir, biarlah kami mau selalu Tuhan dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, karena kami tahu waktu kami tinggal di dunia ini tidak akan lama lagi Tuhan. Seberapa banyak waktu yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, bagi umat-umat-Mu, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan kami mau buka Tuhan ibadah komsel malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, ya kita mendapatkan banyak pertolongan ya. Kita menyanyikan sebuah pujian. Hari yang telah kulalui,
Saksikan betapa karya selalu nyata indah dalam hidup Tuhan, Kau sungguh baik. Amin. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diriku semakin menyadari bahwa rancangan indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumakan Kau Tuhanku. Amin. Engkau melebihi apapun di dalam hidupku. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Hari-hari yang telah lalui, saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidup. Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diriku semakin menyadari bahwa rancangan indah dalam hidup. Tuhan, Kau sungguh baik. Amin. Ku kagumakan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Ku kagumakan Engkau Tuhan. Ku kagumakan Kau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji, oh Tuhan. Kau sungguh baik. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, sungguh baik. Kalau sampai malam hari ini kita masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat, itu karena kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan bersama. Malam hari ini, hambanya Pak Minardi akan menyampaikan kebenaran firman. Mari saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Minardi.
Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Bapak Ibu terkasih, teman-teman semua yang ada di Tegar Komsel Community malam ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di dalam komunitas ini bukan karena kebetulan, tapi ini merupakan satu kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya ada sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan coba persiapkan share screen-nya. Oke, sebentar, saya akan buka. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sudah, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, malam ini kebetulan kita memakai satu tema yaitu menjadi tegar dalam komunitas. Sesuai dengan kita punya nama komunitas Tegar Community. Ya, tegar artinya terang dan garam. Nah, bagaimana kita menjadi terang dan garam dalam komunitas ini? Hari ini topiknya kita akan bahas sedikit karena kebetulan kita sudah lama ada dalam komunitas ini dan kita mesti harus lebih jelas lagi komunitas seperti apa dalam komunitas ini. Sekali lagi terima kasih buat para partisipan semua teman Bapak Ibu yang ada di Indonesia, Jakarta, bahkan di Singapura dan daerah lain ya. Terima kasih buat Pak John sudah membawa kita pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Teman-teman, tentunya hari ini saya akan mencoba membawa sebuah topik ya, di mana tadi kita sudah tahu bahwa kita mengerti bahwa tegar itu adalah menjadi terang dan garam dalam komunitas. Nah, dalam hal ini saya akan coba membuat suatu paparan bahwa kita tahu bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan, yang dimana kita lahir di dunia ini tentunya ada satu tujuan yang jelas, bukan tidak ada satu tujuan, yaitu satu kepastian dan satu tujuan yang mulia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu kita ketahui bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah sebuah anugerah dan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Namun untuk kita hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, kita harus punya keputusan dan kita harus punya pilihan. Kenapa? Karena ini tidak semua orang terpanggil dan terpilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan apa sebenarnya tujuan kita diciptakan Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan sudah katakan ya, bahwa di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap. Nah, teman-teman, bahwa ini merupakan suatu ketegasan dan jelas bahwa Tuhan punya suatu purpose, tujuan yang mulia menciptakan kita, tentunya supaya kita ini beranak cucu dan kita bertambah banyak, dan tidak hanya itu kita diminta untuk berkuasa, penuhilah bumi, taklukkan, artinya kita membawa otoritas ilahi, kita berkuasa dan bumi yang kita tinggal saat ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita diberikan kesempatan dan kuasa, serta urapan, serta otoritas dari Tuhan untuk bagaimana kita bisa menguasai dunia ini. Tentunya
Tuhan punya maksud dan tujuan yang dahsyat, yaitu bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu tujuan utama. Nah, saya katakan di sini bahwa bukan karena kebetulan kita terpilih menjadi anak-anak Allah sebagai pengikut Kristus, sebagai keluarga yang benar-benar hidup berada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya katakan tujuan Tuhan itu, saya katakan ini merupakan sebuah visi. Dimulai dari sebuah visi. Nah, saya anggap ini sebuah visi. Nah, visi inilah yang tentunya kita harus jelas bahwa kenapa kita ada di dalam komunitas ini. Selain itu, kita juga Tuhan katakan bahwa kita diwujudkan untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi seperti di surga. Sebagai anak-anak Allah yang tertanam, bertumbuh, dan berdampak. Kita punya misi agung, yaitu meneruskan misi Bapa di surga. Adam pertama telah gagal, kemudian Adam kedua Yesus Kristus, dan saat ini kita meneruskan bersama Kudus, bersama Tuhan Yesus yang sudah lahir di bumi sebagai manusia. Nah, dia mencoba meneruskan misi yang sudah Bapa inginkan di dunia ini. Nah, di sini dikatakan di Matius 5, 13, dan 14, sesuai dengan tema komunitas kita, yaitu Tegar. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya, jadi artinya kita diciptakan, Tuhan punya tujuan, kedua punya visi yang jelas bahwa kita ingin menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, terutama dalam kehidupan keluarga, lingkungan, pada saudara, keluarga, bahkan dimanapun kita berada, di pekerjaan, bisnis, bahkan di pelayanan khususnya, kita harus memberikan dampak. Kita harus seperti garam, kita seperti terang yang menerangi kegelapan. Jadi itulah visi daripada Tuhan sesungguhnya yang perlu kita pahami, khususnya di dalam komunitas Tegar. Ya, kita punya visi yang begitu jelas, yaitu bagaimana kerajaan Allah itu bisa ada di mana kita berada. Nah, jadi ini satu pernyataan yang jelas. Nah, next. Teman-teman, ternyata tidak hanya cukup visi. Tentunya untuk mencapai visi itu adalah sebuah misi yang memang kita harus jalankan, ya. Misi ini adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, tidak hanya sebagai selamat, tapi juga penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, ini yang terkadang banyak hal yang terjadi. Banyak orang hanya menjadikan Yesus hanya sebagai Tuhan, bahkan menjadi ironisnya menjadi dokter, hanya sakit baru mencari Tuhan. Bahkan pada saat kita mengalami kesusahan, kita hanya cari Tuhan. Tuhan hanya sebagai penolong saja. Kemudian kalau kita butuh sesuatu, pada saat kita memerlukan sesuatu, kita minta Tuhan kabulkan. Atau kita ingin mendapatkan suatu keamanan, kita minta Tuhan jadi security. Nah, itu yang sering terjadi di dunia kekristenan selama ini. Nah, jadi bagaimana kita menjadikan, meresponi, menghargai keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita. Di sini dikatakan di Yudas 1-25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian di sini dikatakan bahwa Allah yang seperti apa yang kita jadikan? Dia sebagai Allah yang esa, tunggal, satu-satunya sebagai juru selamat kita, dan dia juga sebagai Tuhan yang kita, bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Nah, dia Allah yang benar-benar Allah di atas segala Allah. Jadi dia satu-satunya yang esa, yang patut kita hargai dan kita responi. Sehingga kita benar-benar menjadi
anak-anak Allah yang benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami perubahan-perubahan hidup yang lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, yang berikutnya di 2 Petrus 3, ya, 2 Petrus 3 ayat 1 dan 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, tentunya Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah tunggal dalam hidup kita, dan kita juga perlu memiliki sebuah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita boleh diberikan kesempatan untuk mengalami pengenalan akan Tuhan. Itu sangat penting, karena tanpa kita mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi, kita tidak bisa mengenal Allah kita itu siapa, Tuhan itu siapa. Nah, justru dalam selama ini kita harus perlu bagaimana pengenalan Tuhan secara benar, secara tepat. Tuhan kita itu siapa, Yesus Kristus, dan karena disitulah baginya ada kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Nah, ini yang terkadang Tuhan sudah berikan kasih karunia itu, terkadang kita lupa mengaktifasi karunia itu, dan kita tidak mengenal Tuhan kita siapa. Kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengerti sesungguhnya siapa Tuhan kita, apalagi kita mengerti tentang apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang di Yudas dan Petrus, Yudas 1:25 dan 2 Petrus 3:18 sudah diperjelas bahwa inilah sebuah proses, inilah sebuah misi yang memang kita harus alami kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang berfungsi dan berdampak. Nah, next. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa mengaktifasi dan kita bisa mendapatkan karunia itu, tentunya ada yang ketiga, kita harus ada suatu action plan, ya. Jadi ada proses pemurnian, proses iman kita, ya, yang dari mulai kita mengalami pertobatan, menerima Tuhan, dan kita lahir baru sehingga kita bertumbuh memiliki karakter segambar dan serupa Kristus yang sebagai duta kerajaan Allah di dunia ini. Nah, jadi pertama kita harus mengambil langkah sikap, yaitu kita lakukanlah pertobatan. Kita harus bertobat, kita akan meninggalkan manusia lama kita, kita akan meninggalkan kehidupan lama kita, sehingga akan datang kepada Kristus, kita lahir baru, dan kita sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, bahwa hidup saya bukan saya lagi, tapi melainkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Nah, itu harus terjadi, Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, karena ini adalah proses yang harus kita jalani. Di sini ditegaskan, ya, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, artinya Yesus sendiri sudah memberikan kita ketegasan, bahkan perintah, bertobatlah, karena itu sebuah tindakan yang harus kita alami, yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, sebagai orang yang benar-benar ingin menjadi anak Allah yang memberikan dampak di mana kita berada, ya. Oke. Kemudian berikutnya dikatakan juga di Yeremia 24:7, aku akan memberi mereka suatu hati mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadikan umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini bukan sekedar perintah, sekedar peringatan, tapi ini benar-benar adalah suatu proses yang harus kita lakukan dan kita alami. Ya, jadi memberikan kita supaya kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam dan dengan benar, yaitu kita harus alami, itu namanya pertobatan, ya, supaya kita benar-benar menjadi umat yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Sebab dikatakan tadi, mereka akan menjadi umatku dan aku ingin menjadi Allah mereka. Tanpa ada pertobatan itu tidak akan mungkin terjadi, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati, bukan karena
ada mau suatu keinginan, kalau ingin dapat berkat, atau kita ingin motivasinya keinginan kita sendiri, tidak. Tuhan mau kita itu benar-benar datang melakukan pertobatan itu dengan sepenuh hati. Artinya meninggal kebiasaan lama kita, segala perbuatan-perbuatan najis yang berdosa, yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan, misalnya berzina, bercabul, mungkin memfitnah dengan kebiasaan buruk, dengan kata-kata yang kotor, dan juga bagaimana kita hidup semakin bisa meresponi Tuhan lebih maksimal, ya. Jadi ini yang Tuhan mau, kita akan benar-benar datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, oke. Next, yang saya katakan ini sebagai value, di mana di dalam komunitas Tegar kita harus punya value. Value ini dikatakan sebagai iman, pengharapan, dan kasih menjadi firman Tuhan sebagai dasar ketekunan hidup. Nah, kita boleh punya iman, kita boleh punya harapan, tapi yang paling penting kasih itu jangan sampai kehilangan. Saya selalu katakan, kita sebagai orang yang profesional, pengusaha, ataupun apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, baik dalam keluarga maupun dalam berbisnis maupun di dalam sebuah pelayanan, terkadang kita akan menghadapi situasi turun naik, mungkin jatuh, bangun, dan sebagainya. Kita dikecewakan, kita sakit hati, dan sebagainya. Satu hal, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pegang. Nama baik boleh dirusak, harta boleh hilang, pekerjaan boleh, jabatan boleh dihancurkan, tapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah iman, pengharapan, serta kasih kita. Karena itu adalah dasar dari segalanya. Kalau itu sudah tidak ada, selesailah kita. Tidak ada bedanya dengan orang yang bukan hidup dalam kekristenan. Nah, ini dikatakan di 1 Korintus 13. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, kita percaya siapapun kita dalam hal ini, kalau kita tidak punya kasih, walaupun kita punya iman yang setinggi langit, punya pengharapan yang seluas lautan, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu sama dengan nothing. Karena kasih itu adalah mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Kasih itu adalah mencerminkan bahwa itulah anak Allah, bahwa karena Allah itu sendiri yang mentransfer spiritnya dengan gaya hidup, memancarkan kasih. Karena Allah itu sendiri adalah kasih, ya. Kalau kita hidup tanpa memiliki kasih, kita sama dengan kita hidup seperti manusia biasa. Oke, nah di sini di 1 Tesalonika 1 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, jadi ini sebagai patokan apa yang sudah Yesus lakukan selama di dunia, dan dia mati di atas kayu salib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak putra tunggalnya, itu Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, kita akan mengalami hidup kekekalan, dan kita akan mengalami hidup yang kekal, ya. Jadi ini sudah jelas bahwa di 1 Tesalonika 1 katakan, sebab itulah kita harus berpengharapan penuh kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, karena dia di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, jadi kasih itu penting, ya. Tidak hanya cukup dengan iman, tidak cukup dengan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih. Nah, selain tadi kita melihat adanya sebuah value, dan kita tentunya ada sebuah filosofi yang harus kita pahami. Saya mengambil di sini filosofi inilah yang memang benar kita harus pahami juga sebagai kita komunitas Tegar, supaya kita ingin bisa berdampak, supaya kita bisa semakin kuat berdampak terang dan garam. Kita harus memiliki hati sebagai hamba tentunya. Artinya kita melayani dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita.
Nah, apapun yang kita harus lakukan, fokus kita bukan hanya untuk kepentingan semata-mata atau motivasi kita mencari ketenaran, pengakuan, serta kita mencari kepuasan, kesenangan pribadi. Tidak. Kalau sudah Tuhan berikan kepada kita kesempatan, Tuhan berikan kepada kita otoritas untuk menaklukkan dunia ini, dan kita diminta untuk berdampak, ya. Jadi terang dan garam. Nah, tentunya apapun yang juga kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ditegaskan di Kolose 3 ayat 23. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, dan ini di Roma 11:36 juga katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, tidak ada lagi satu kuasa, satu nama di dunia ini yang akan kita sanjungkan, kita akui, yang kita harus tinggikan, karena Dia adalah segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di luar Dia itu tidak ada satu kemuliaan, tidak ada satu keselamatan, tidak ada satu keberhasilan, tidak ada satu sukacita. Oleh sebab itu, malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki filosofi ini, karena Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah napas hidup kita melalui firman-Nya. Karena tanpa hidup dalam Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa maksimal. Seperti dikatakan bahwa kalau Yesus adalah pokok, kita adalah carangnya. Kalau kita tidak menempel, itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Demikian juga kita, kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekaligus sebagai penguasa tunggal kita, atau kita tidak jadikan Tuhan adalah Tuhan kita, sebagai Allah kita, Bapa kita, Dialah sebagai Allah satu-satunya, ya, artinya kita kehilangan esensi kekristenan itu. Kita kehilangan momentum. Kita kehilangan maksud dan tujuan yang di mana kita dipersiapkan untuk menjadi terang dan garam. Nah, filosofi inilah tentunya yang kita harus memiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam filosofi ini tentunya punya satu goal, punya satu target, ya, kalau ibarat di dunia bisnis, ya, adalah suatu target. Tapi ini saya coba jabarkan dengan penafsiran dari apa yang saya jabarkan hari ini. Nah, ini ada goalnya tentunya, karena Tuhan ingin kita ini tidak sekedar menjadi terang dan garam, tapi kita ingin dijadikan untuk bagian daripada misi Bapa di surga, yaitu kita menjadi batu-batu hidup siap untuk membangun rumah Tuhan bersama tubuh Kristus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di Matius 4:17 katakan dengan tegas, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita menjadi berharga, menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita benar-benar kita dipilih oleh Tuhan, dan kita menjadi bagian daripada batu-batu hidup. Walaupun secara dunia, secara daging, kita itu ditolak, kita tidak diterima, tapi di hadapan Tuhan justru dikatakan bahwa kita dihormati, kita dikasih. Oleh sebab itu tidak salah kalau Tuhan mati di atas salib untuk menebus kesalahan kita, menebus segala dosa kita, menebus segala kelemahan kita. Dan itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita menjadi batu-batu hidup yang memang kita dipersiapkan untuk bagaimana kita membangun rumah Tuhan. Nah, di sini di Matius 4:17 katakan bahwa, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan dan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Matius ini dikatakan bahwa kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun sebuah rumah rohani, yaitu hadirat Tuhan akan bersemayam, bahwa rumah rohani adalah melalui bait Allah, tubuh-tubuh kita sebagai batu-batu hidup, supaya rumah Tuhan terbentuk, supaya Allah Bapa kita bisa menjadikan kita sebagai rumah Tuhan. Ya, itu bagaimana suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, itu semua karena Yesus. Tanpa ada Yesus, kita tidak mungkin berkenan. Kita tidak mungkin bisa untuk mengalami suatu perjumpaan secara pribadi, apalagi membangun persekutuan dengan Allah kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur kalau memang dunia tidak menerima kita, tapi Allah Bapa kita yang sangat luar biasa yang kita kasih, menerima kita, bahkan kita dihormati, dipilih ya di hadiratnya. Karena itu sebabnya betapa pentingnya hidup kita ini, betapa berharganya hidup kita ini. Kalau kita tidak berfungsi sesuai dengan kehendaknya, sungguh sangat ironis. Maka dari itu, teman-teman, kita bersyukur lewat komunitas Tegar ini, ya kita dipersiapkan untuk menjadi umat-umat Allah yang benar-benar hidup memiliki fungsi, berdampak sesuai dengan logo kita, yaitu Tegar, terang dan garam, dengan tujuan yang jelas, dengan tentunya dengan visi yang jelas sudah Tuhan sampaikan, dan juga Tuhan juga telah memberikan kepada kita untuk bagaimana memulai dan hidup yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kita harus punya sebuah misi, yang di mana misi ini akan mendukung proses perjalanan yang pertumbuhan kita menjadi manusia yang biasa-biasa, menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa siapapun kita, karena kita tadinya adalah orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan, dan kita banyak dosa, mungkin kita banyak kepahitan, kedagingan, amarah, dan sebagainya, mungkin hidup kita porak-porandai, ya, kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang seharusnya kita kasih, kita cintai, yang ada hanya marah, yang ada hanya kebencian, yang ada hanya mungkin dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Hari ini Tuhan ingatkan kita, supaya kita bisa menjadi komunitas yang tegar, kita harus mengalami proses ini. Nah, jadi dengan singkat kata saya katakan bahwa kita harus belajar bersyukurlah, karena kita adalah umat pilihan, dan kita ini bukan sekedar Tuhan pilih, tapi kita dihormati supaya kita bisa ada di hadiratnya. Banyak orang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Itu yang saya katakan bahwa kita berharga di mata Tuhan, percaya dan lakukanlah bagian kita, belajar taat, setia untuk melakukan disiplin-disiplin rohani, dan bagian Tuhan dia akan menggenapi janjinya, bahwa kita hidup sesuai dengan rencananya, bahwa janji Tuhan bahwa dia akan membuat kita mengalami hidup kekal, dan kita hidup sesuai dengan rencananya, karena rancangan dia, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman terkasih, ini beberapa paparan yang sudah saya sampaikan firman hari ini lewat pertemuan malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita dapatkan hari ini, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan yang jelas atas hidup kita, supaya kita benar-benar bagaimana kita bisa menjadi batu-batu hidup, membangun rumahnya, sehingga kita boleh Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaannya dimanapun kita berada. Yaitu datanglah kerajaannya di dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Demikian dari firman hari ini saya sampaikan kepada kita semua. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama kita untuk berdoa, ya.
Mari kita akan satu hatikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Biarkanlah ini menjadi rema bagi kami semua, partisipan keluarga besar tubuh Kristus, sehingga kami lebih mengerti, kami hidup di dalam komunitas sebagai anak-anak tegar Tuhan. Biar kami boleh mulai dari saya, kami ingin boleh menteladani hidup kami, sehingga orang-orang di lingkungan kami, keluarga kami, famili kami, Tuhan, bahkan rekan kami, teman-teman pelayan, komunitas kami, boleh melihat adanya terang, adanya dampak garam yang mengasini lingkungan kami, sehingga kami boleh mempraktekkan kasih-Mu, kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, Kau telah memberkati kami semua yang ada di partisipan yang ada di Zoom ini, Tuhan, dimanapun kami berada. Apapun pergumulan kami malam ini, Tuhan, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan sudah berikan jawabannya itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu, Tuhan. Baik persoalan kami, pergumulan kami dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, maupun dalam keluarga, Tuhan. Dan mungkin juga dalam pelayanan kami semua Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan, punya Allah satu-satunya yang esa, yang sanggup mengubah hal-hal yang biasa menjadi luar biasa, yang tidak ada menjadi. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah memberkati kami semua, hamba serahkan semua dari awal pertengahan sampai selesai ini ke dalam tuntunan pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Pak John, saya kembalikan kepada teman-teman yang bertugas hari ini. Silakan. Mungkin ada yang mau tanya jawab atau ada yang mau tambahkan, silakan. Suara saya jelas, Pak Min? Jelas, Pak. Ya, syukur kepada Tuhan ya. Satu hal yang saya dapatkan malam hari ini yaitu dalam Roma 11 ayat 36 ya. Ini seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang tadi Pak Min sampaikan ya dalam firman Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa semua keberadaan kita itu adanya dari Tuhan. Makanya kalau kita memahami benar-benar firman Tuhan ini, satu hal yang sangat luar biasa dikatakan, sebab segala sesuatu, ini kesimpulan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya. Mau istri kita, anak kita, ya, rumah kita, mobil kita, usaha kita, deposito kita, dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya. Bukan kita hanya meminta kepada Tuhan seperti dikatakan Pak Min tadi, menjadikan Tuhan sebagai security, menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita, sebagai dokter untuk menolong saat kita sakit, ya. Ya, Tuhan itu lebih dari Ibu Lince Kewulusan ya. Kita akan dengar kesaksian sebentar dari Pak Stefan ya. Dia telah mengalami mujizat. Tapi Tuhan dikatakan di sini sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Dan oleh Dia, nah ini perhatikan baik-baik, dan oleh Dia kita bisa mendapatkan semua berkat, dan kepada Dia, berikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ini saudara, kalau orang-orang Kristen yang hadir, yang ada di gereja, yang ada kita ketemui, dan mereka menyadari ayat ini, maka sebenarnya kita ini dalam bahasa Inggris dikatakan kita ini nothing, kita nggak punya apa-apa, semua hanya titipan, ya. Kalau saya katakan dulu, seringkali saya katakan kalau uang itu bisa menolong umur manusia, maka Ibu Tin Soeharto nggak meninggal. Kurang apa dia punya taman mini, punya kekayaan di mana-mana. Ibu SBY ya tidak akan mati, kekayaannya begitu banyak. Ya, sebutlah nama-nama orang-orang besar, Ciputra, ya. Kalau mereka bisa menolong kesehatan mereka, umur panjang mereka lewat uang, maka yang semua yang tinggal hidup itu orang-orang kaya semua. Tapi kita berapa banyak kita lihat orang-orang miskin yang hidup pemulung. Ada orang pemulung yang saya perhatikan sejak saya tinggal di Kelapa Gading, sampai hari ini dia masih tetap bekerja pungut sampah. Ya kan? COVID begitu hebat,
dia tidak tersentuh COVID. Sementara orang kaya yang hidup dalam rumah mewah apa segala macam, dengan yang lebih hebat lagi yang punya pabrik oksigen ya di Surabaya, Samator, mati. Orang yang cari oksigen susah, dia pabriknya mati juga dihajar COVID. Jadi inilah firman Tuhan malam hari ini, saya dapat remanya di sini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, mari teman-teman, ada yang mau meneguhkan firman Tuhan malam hari ini, ya, atau memberikan, sebentar saya akan buka ruang kesaksian buat Pak Stephen. Dia akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Saudara mau siapkan pertanyaan, silakan, boleh diketik, boleh juga dibuka mic-nya. Saya berikan kesempatan buat Pak Stephen. Pak Stephen silakan, ini kebetulan dokternya ada di sini, boleh cek keulusan ya. Haleluya. Silakan Pak Stephen. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan pada saat tepat pada waktunya selama saya sakit stroke. Amin. Dari saya sakit stroke, banyak sekali Tuhan baik, benar-benar Tuhan baik, banyak sekali pertolongannya buat saya. Dari saya sakit stroke, waktu habis dioperasi, pasien yang lain dokter bilang nggak bisa ngomong, saya bisa ngomong. Terus waktu mata saya buram, otak saya belum bisa berfungsi. Sekarang puji Tuhan, mata saya sudah bisa melihat dengan jelas, bahkan memori saya sudah bisa berpikir. Nah, yang benar-benar Tuhan baik, selama saya sakit stroke di daerah sini kan ada yang stroke, sampai ada meninggal. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya ada, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang stroke yang barengan saya semuanya udah nggak ada, udah selesai. Tapi kalau saya sampai hari ini saya sudah bersyukur sama Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang sama saya, masih saya kesempatan untuk bisa ada di dunia ini lagi. Gitu. Bahkan pertolongan Tuhan belum selesai. Sampai sekarang Tuhan masih nyatakan pertolongan Tuhan melalui Ibu Lice. Contohnya tangan kiri saya yang tadinya agak bengkok, yang kiri ini sekarang Tuhan udah agak lurusan. Tangan kiri saya ini nih. Terus kaki saya sekarang juga udah lurus. Yang bikin saya sukacitanya lagi apa? Istri saya yang tadinya Muslim sekarang puji Tuhan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, bahkan sekarang dia sudah dibaptis. Itu yang bikin saya sukacita itu. Amin. 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 Makanya itu yang benar-benar saya bersyukur banget. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan sangat baik banget. Tuhan baik banget sama saya gitu. Gitu. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena saya benar-benar merasakan karena bukti Tuhan ini nyata buat saya ini. Makanya cuma itu aja saya mau kesaksian ya. Biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ya. Terima kasih. Itu aja sih. Iya, luar biasa, mantap ya. Gimana Ibu Lice? Ini Ibu Lice ini yang kemarin ini merawat Pak Stephen ya. Kita kasih nomornya dan sebelum Pak Stephen untuk hubungi. Dan sesudah Ibu Lice melakukan terapi ya dengan tangan Tuhan, maka terjadi perbaikan ya. Silakan Ibu Lice mau tambahkan. Ya, semua berkat Tuhan lah. Saya bisa sampai di rumah Pak Stephen. Kalau Amin. Tuhan nggak bantu buka rezeki juga saya nggak mungkin bisa sampai. Ya, tapi waktu pertama kali yang menghubungi saya itu Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey tanya apa saya ada waktu untuk mengobati Pak Stephen. Saya bilang apa Pak Stephen bisa datang ke Depok. Dia bilang nggak mungkin karena kondisi sakitnya dan keuangannya. Dan saat saya diberitahu hari itu hari Jumat, saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saya jadi pikiran terus, ini orang udah minta tolong, saya nggak bisa sampai. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan, Bapak tolong dong, kasih saya rezeki, supaya saya ada ongkos bisa sampai ke tempat Pak Stephen. Saya baru selesai berdoa, tiba-tiba ada WA yang masuk, minta terapi. Dan hari itu saya dapat uang, saya langsung pergi ke rumah Pak Stephen untuk terapi dia yang pertama kali. Setelah selesai terapi di kereta, Pak Stephen gembira sekali ngubungin saya. Aduh, Bu Lice puji Tuhan. Bu Lice puji Tuhan. Kenapa Pak? Tangan saya lurus.
Kaki saya kok tiba-tiba bisa lurus sendiri katanya. Biasanya Amin, saya harus amin, lurusin. Ya amin, begitu ya Pak amin. Stephen ya. Iya, puji Tuhan, Dan iya. ya Itu saya benar tahu betul. untuk pengobatan stroke itu butuh waktu dan kesabaran. Ya, Minimal tuh 8 kali terapi, bahkan sampai 16 kali. Jadi ini satu keajaiban, cuma dalam 1 kali pun sudah ada perbaikan. amin, Dan amin, tadi saya juga puji Tuhan bisa sampai ke rumah Pak Stephen dan terapi Pak Stephen lagi. Itu amin, juga ajaib. Kemarin uang saya cuma tinggal koin-koin. Saya bilang, Tuhan, saya harus sampai untuk terapi Pak Stephen yang kedua kali. Mohon bantu amin, saya, berikan rezekinya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih rezeki, ya saya bisa sampai. Ya. Dan hari ini juga saya nerapi tetangganya Pak Stephen. Dan benar-benar saya diuji kesabaran saya. Saya hanya terapi di tempat yang sempit, tempat orang jualan pulsa gitu. Benar-benar sesak, nggak bisa napas, tidak, aduh luar biasa. Tapi namanya Pak Ali, ya puji Tuhan dia merasa enak badannya dan saya dapat rezeki untuk ongkos pulang. Jadi luar biasa, bukan Lice yang hebat, tapi itu semua kuasa Tuhan. Semuanya diatur Tuhan sedemikian rupa untuk bisa nolong Pak Stephen dan tetangganya. amin. Dan ini juga membuka mata hati saya, pikiran saya. Selama ini saya takut keluar, karena saya harus jaga kondisi kesehatan saya. Tapi melihat Pak Stephen bisa sehat kembali, Pak Ali juga bisa sehat, itu mengetuk hati dan pikiran saya harus keluar dari rumah. Saya harus bisa hidup jadi berkat buat banyak orang. Dan saya mau satu hari nanti orang mengikut Yesus, bukan karena kepandaian Lice, tapi karena karakter, keteladanan, di mana tanpa saya mengajak pun orang bisa lihat, oh Lice anak Tuhan Yesus. Dan saya mau nanti Tegar dikenal. Kalau Lice keliling kemanapun membantu orang yang sakit, mereka akan kenal Lice dari kelompok Tegar. Karena Pak Stephen tanya, saya kenal Tegar dari mana? Jadi Pak Stephen tidak tahu bahwa Tegar itu adalah bagian dari Abalov. Saya bilang saya bukan orang Abalov, justru saya orang dari luar yang ditarik Pak Minardi menuju Abalov, dan saya bersyukur sekali ya ketemu kelompok Tegar yang seperti Pak Min sampaikan tadi, komunitas itu penting, komunitas yang benar, komunitas yang selalu bersandar pada Tuhan, dan saya bersyukur bertemu Tegar. Itu aja Pak. Makasih. Terima kasih Bu Lince ya, sudah jadi berkat buat Pak Stephen dan Pak Ali. Amin. Amin, Ya, amin. ke depan semakin banyak lagi, semakin dikenal ya. Amin, amin. Ya, boleh nambahin sebentar, boleh nambahin Pak. Ya, boleh. Saya mau nambahin buat Bu Lice ini Bu, tadi Pak Ali bilang pesan, dia bilang sama saya tadi, sama istri saya, dia bilang, itu Bu Lice gurunya enak banget. Dia bilang nanti kalau Bu Lice kesini lagi, tolong ke dia lagi ya Bu Lice, dia bilang. Oh, puji Tuhan. Iya. Makanya saya Semoga tadi Pak Ali bersyukur cepat sembuh ya Pak. saya bilang sama istri juga, saya bilang, bersyukur banget ya Bu Lice, bukan hanya bantu kita, bantu saya aja, tapi bisa bantu Pak Ali yang stroke juga, saya bilang kan. Iya, kata istri itu semua karena Tuhan, saya bilang amin gitu. Amin. Kesempatan kita untuk menceritakan tentang Yesus ya, Iya. melalui karunia yang Tuhan kasih kepada kita ya. Iya, betul Pak. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, sebab segala sesuatu oleh dan dari Dia. Ya, Ibu Lince bisa melakukan dari Tuhan dan oleh dan kembalikan kepada Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom Bu Lince. Shalom. Shalom. Iya. Shalom Bu. Pak, ini istri saya Pak. Ini istri saya Pak. Shalom. Ya, duduk dalam doa ya. Ya. Kita dukung doa terus Pak Stephen. Amin. Agar pemulihan semakin tuntas. Amin. Masih ada lagi yang mau bersaksi malam ini? Ini tadi ada titipan dari Pak Chandra. Ini Pak
Sorry, saya mau tanya Pak Yosua Rumino yang dari Australia, Pak. Kan, Pak Yosua dari Taman Mini. Oh, tadi Tante bilang ada temannya dari Australia. Apa ya? Kalau mau gabung malam hari ini. Oke, ada lagi yang masih mau bersaksi? Pak Gunadi ada di sini. Ada siapa lagi? Ini banyak nih teman-teman kita. Ada Pak Richard Joka. Silakan teman-teman mau berbagi berkat malam hari ini. Kita punya waktu yang cukup untuk mendengarkan kesaksian dari teman-teman. Ya, kita terima itu semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, Amin. 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 Malam Pak John. ya Pak. Yuk, Pak Gunadi silakan Pak. Malam Pak Minardi. Malam, Pak Gun. Ya, hari ini saya banyak mendapat berkat. Rupanya Tuhan memberikan kita hidup bukan hanya buat diri kita ya Pak. Tuh. Karena tadi Bapak sudah mengutip di Kejadian 1 itu kita harus penuhi bumi dan taklukkan lah. Jadi artinya memang kita harus berbuat sesuatu Pak ya. Terus Tuhan banyak memakai contoh saya lihatin. Dia memakai garam. Garam sebenarnya kan Pak, walaupun sedikit tapi memberikan rasa. Ya kan, kalau kebanyakan keasinan gitu kan ya. Terus Bapak juga katakan tentang terang dunia. Karena saya berpikir Yesus terang dunia ya benar, tapi kalau kita terang dunia mungkin juga seperti lilin kecil kali ya Pak. Hanya menerangi orang sekitar ya. Tapi tadi saya mengutip Bapak berkata untuk melakukan semua itu kita harus bertobat. Ya kan? Dan satu hal yang menarik, hari ini saya mendapat berkat dari Pak Mir ini tentang di mana tadi kalau nggak salah itu Bapak katakan aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Berarti Tuhan memberikan hati kepada kita ya Pak untuk mengenal Tuhan ya. Butuh kasih karunia. Di Yeremia Pak kalau nggak salah ya. Ya Yeremia 24 kalau nggak salah itu tadi saya tinggal jelasin. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Engkau. Jadi tanpa Tuhan memberikan hati, mungkin kita juga nggak bisa mengenal Dia secara utuh, ya kan? Terus Pak Min juga menjelaskan tentang ada di 1 Korintus kalau dikatakan tentang iman setinggi langit atau pengharapan seperti lautan nggak ada gunanya tanpa kasih, ya kan? Jadi semua bersumber dengan kasih kan ya, itu. Terus Pak Min juga menjelaskan kita adalah ranting. Tanpa menempel pada pokok pohon, kita juga nggak mungkin berbuah. Jadi terus yang saya agak tertarik, Pak Min mengatakan soal batu hidup. Kita harus menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Mungkin saya teringat dengan kita ini bait alam, Mas begitu kali ya Pak ya. Kita ada Roh Kudus di badan tubuh kita, supaya kita yang tadi tidak berharga ini bisa menjadi lebih berharga, berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat buat banyak orang gitu ya. Terus jadi saya juga berpikir seringkali kita sudah mendalami begitu lama tentang kekristenan, tentang firman Tuhan. Terus saya melihat tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu sama-sama orang yang percaya, sama-sama orang mengharapkan Tuhan datang. Tapi karena sama-sama lalai kan, mereka tidur semuanya kan. Tapi karena ada suatu sebab, yang 5 yang bodoh itu tidak masuk dalam pesta anak domba, gitu kan. Jadi terus terang malam ini saya sangat diberkati bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita cukup beriman kepada Tuhan. Tadi Pak Min mengatakan iman setinggi langit. Waduh, saya kaget juga nih. Iman saya belum setinggi langit, tapi itu nggak ada gunanya. Atau pengharapan seperti lautan yang sangat besar itu pun no use. Tapi harus punya kasih. Kasih itu harus berdampak pada orang lain. Makanya Pak Min mengatakan harus menjadi garam dan terang ya. Tadi saya pikir mungkin saya mesti belajar tentang menjadi lilin kecil ya Pak ya. Walaupun kecil apinya tapi menerangi hati orang. Setuju, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak sudah meneguhkan. Memang benar bahwa itulah misi ilahi. Kenapa tujuannya kita dilahirkan, kita diselamatkan, kita mengalami Kristus karena Tuhan mau pakai kita untuk mentransfer kerajaan Allahnya dimanapun kita berada. Karena sifat Kristus itu adalah
kasih dan terang, sehingga kita harus mencerminkan, karena dikatakan bahwa kita ini kan diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Kalau kita segambar serupa dengan Kristus, tapi kita tidak mempunyai karakter seperti dia, berarti kita tidak segambar. Bukan wajahnya mirip, tidak, tapi minimal kita punya karakter mirip seperti Yesus, karena dia sebagai teladan kita. Dan terutama kita harus punya kasih, apa yang sudah Yesus lakukan. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia hadir untuk di dunia ini untuk kepada orang berdosa dan untuk kepada orang yang benar-benar perlu diselamatkan. Dan dia melayani murid-muridnya dengan rendah hati. Itu yang dia teladani, itu yang kita harus miliki, Pak. Sehingga kita boleh berdampak terhadap komunitas kita, terutama terhadap lingkungan, terhadap siapapun itu, khususnya saudara-saudara sepupu yang mereka belum mengenal apa itu kasih. Kita harus belajar untuk mempraktekkan supaya garam kita itu benar-benar terasa bagi mereka. Oke, Pak, thank you Pak Gunani. Terima Thank kasih. you, Pak Min. Lilin yang kecil itu, Pak, sangat berguna apabila ada di tempat yang gelap. Tapi lilin yang segede betis, Pak, itu kalau Bapak taruh di tempat yang terang di siang hari bolong, itu nggak ada nilainya, Pak. Value-nya nggak ada. Lalu, saya katakan, Yesaya 60 ayat 1, dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lilin yang kecil yang Pak Guna dikatakan tadi, itu sangat berguna ketika mati lampu, ketika kegelapan tiba-tiba datang. Jangan dianggap remeh lilin yang kecil. Justru lilin kecil itu membuat kita bisa melihat jalan. Nah, orang-orang Kristen ini mungkin dianggap sebagai lilin-lilin yang kecil yang tidak berguna. Satu hari nanti, saya saudara itu akan menjadi bisa menerangi orang lain, ya. Ibu Lince mungkin bisa gambarkan sebagai lilin yang kecil, tapi sudah bisa menerangi orang lain. Pak Ali sudah dijamah oleh Tuhan. Ingat, sisipin bahwa semua ini pertolongan datangnya dari Tuhan. Supaya memenangkan mereka. Setiap kali merawat, katakan ini anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan atau kepintaran ibu, tapi semua anugerah Tuhan untuk menolong orang. Tuhan pakai ibu melalui tangan itu. Orang-orang lain bisa diselamatkan. Ya, Pak. Dan kesembuhan. Saya cuma titip itu aja ke Ibu Lince. Iya, Pak. Nah, jadi Pak Gunadi, lilin kecil itu sangat berfungsi di saat gelap tiba. Malam kita sedang ada di akhir zaman. Saya nonton TV ya, suka nonton TV. Hampir semua TV itu menceritakan kejahatan, kekejaman. Orang tua bunuh anak mantunya yang sedang hamil 7 bulan. Aduh, sadis benar. Anak SMK pukul anak SMP sedemikian rupa. Penjamretan terjadi, korbannya meninggal. Tidak ada lagi rasa takut. Itulah. Kita bukan mengalami kegelapan yang dimaksud oleh mati lampu, bukan. Kegelapan yang terjadi hari-hari ini itu lingkungan-lingkungan kita, di mana kejahatan semakin bertambah-tambah. Itu bagian dari kegelapan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi, biarlah kita menjadi lilin-lilin yang kecil menerangi. Ibu Lince ini mungkin lilin kecil nggak dianggap orang, tapi Ibu Lince bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia. Oke. Mau tambah sedikit Pak John. Ya. Pak Min, saya lupa ayatnya di mana Pak Min. Tapi dikatakan akhir zaman itu kasih semakin dingin. Ada ayat seperti itu kalau masalah ya di akhir zaman nanti. Ya, orang tua bisa orang anak muda tidak menghormati orang tua. Tadi saya dapat satu WA
Gara-gara seseorang itu dikeluarkan dari grup WA, dia tega membunuh pemimpin WA-nya itu. Hanya dikeluarkan namanya saja, dia sudah berani membunuh. Jadi apa orang itu hatinya penuh dengan kegelapan ya? Maksudnya itu. Terus apa dia punya kasih? Gara-gara namanya dihilangkan dari grup WA, dia berani membunuh orang. Menurut saya itu hal yang kita sebagai orang beriman ya, kok sampai seperti itu ya? Sampai begitu hati penuh dengan kegelapan, kemarahan seperti itu. Jadi ada penguasaan dari kuasa kegelapan kali Pak Min ya. Iya betul Pak. Karena diri dia bukan diri dia lagi Pak. Tapi kalau dia orang yang sudah mengerti kebenaran, apalagi hidup dalam Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Karena dia tidak intim, dia tidak tertanam dalam firman Tuhan dan komunitas, sehingga dia seperti pohon anggur tadi Pak. Dia lepas dari pokok, sehingga dunia, kuasa dunia yang mengikat dia. Ya, hidup dia bukan dia pribadi dia lagi, tapi melainkan bukan Roh Kudus, tapi roh lain yang mengikat dia. Ya, boleh katakan kuasa iblis Pak, kuasa si jahat. Kalau secara normal nggak mungkin dia lakukan. Ya. Seperti itu. Pak Gunadi, itu kita perlu tertanam. 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ini karena kedurhakaan tambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena apa? Karena kedurhakaan makin bertambah, Pak. Kalau tidak ada kedurhakaan, maka rasanya kasih tetap aja panas, hangat ya. Ibu Lince mempunyai kasih yang hangat. Walaupun uang pas-pasan, bisa mengunjungi, melayani orang lain, itu namanya kasih menjadi hangat. Tapi kalau misalkan ada kedurhakaan, yang terjadi kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu firman Tuhan sudah katakan. Tuhan Yesus yang katakan itu dalam kitab Matius 24 ayat 12. Jadi kita harus menjaga. Setiap komsel ini kita merasakan kehangatan ya dalam ibadah komsel. Itulah yang membuat kita terus hadir setiap malam. Karena dunia ini akan diliputi kedurhakaan, sehingga bayangkan aja, ya, saya banyak mengikuti kejadian yang terjadi di Timur Tengah ya. Ya kalau menurut firman Tuhan kan ini tidak bisa lari kita. Karena sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Wahyu, perang Armagedon. Perang Armagedon ini kan adanya di Timur Tengah, di Israel. Lihat sekarang negara-negara lain yang tidak ada kaitannya sudah mulai mengangkat senjata, mempersiapkan senjata untuk menyerang Israel. Dan Amerika itu juga tidak berdiam diri. Jadi, saudara, saya mau katakan malam hari ini, walaupun jangan berpikir bahwa kita tempatnya jauh di sana ya. Kejadian jauh di sana, kita jauh di Indonesia. Tapi kalau itu pecah, semua dunia akan mengalami yang namanya kebinasaan. Jadi makin dekat kita dengan Tuhan hari-hari ini tidak ada salahnya ya. Nah itulah kedurhakaan sehingga kasih kepada orang menjadi dingin. Haleluya. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Ada Ibu Stara, ada Ibu Sarah. Silakan. Oke, Shalom Pak Minardi, thank you buat firman-Nya. Ya, Shalom Bu Sarah. Iya, Matius 5 ayat 14-16 ya, itu berbicara tentang hendaklah terangmu bercahaya di depan orang itu ya, kita baca. Dan ya, iri hati itu adalah membunuh ya, benci, dendam, iri hati ini ya, itu sangat bahkan seperti yang Tuhan Yesus tentang perempuan yang bersinah. Jadi intinya kita harus bertobat ya. Perempuan yang bersinah itu dikatakan harus dimatikan, lemparkan dia batu. Ketika Tuhan menulis di tanah, Pak Minardi bisa jelaskan apa yang sebenarnya Tuhan tuliskan di tanah itu. Apa niatnya Tuhan itu untuk memperkatakan orang-orang itu. Di situ ada belas kasihan ya Pak ya.
Tuhan tuh ada penuh belas kasihan sehingga dia menulis ya. Saya juga tidak tahu apa yang dituliskan itu ya. Dia beri belas kasihan, ada pengampunan. Kalau itu orang-orang itu bilang sudah dia perempuan itu bersinah harus dimatikan. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menulis dengan untuk mempelajari ya kepada mereka semua harus ada kita ini orang berdosa semuanya. Sama-sama butuh diampuni ya dosanya. Dan dengan demikian butuh saling mengampuni bukan menghakimi ya. Jadi itu Tuhan aja bisa mengampuni. Bahkan firman Tuhan berkata ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Jadi kita harus juga ya kita tidak hanya memakai salib Tuhan, tetapi kita harus mengerti apa arti salib yang kita pakai, vertikal dan horizontal ya. Kita bilang Tuhan, Tuhan, I love you, Tuhan bilang, ya orang di sebelah kamu aja kamu tidak dapat mengasihi, menolong juga enggak. Dan kamu begitu mudahnya berkata I love you God. Ya, hendaklah kita memberi pengampunan, bertobat ya. Kita juga ini orang berdosa ya, saling mengampuni ya. Jadi terang ya. Tadi udah dibilangin tadi sama Pak John, saat kita gelap kita saya di apartemen ya, kalau itu pernah terjadi sedetik berapa enggak lama sih ya, wah gelap, minta ampun. Kita rasanya, aduh senter itu di mana? Ini enggak ada. Itu sangat pentingnya. Artinya itu kita itu harus jadi terang ya, dimanapun kita berada, saling memaafkan, bertobat. Kita juga orang berdosa. Jadi itu saja, terima kasih ya. Terima kasih Pak Mirna Mardi untuk mengingatkan kami lewat firman-Nya. Bertobat. Terima Puji kasih, Bu Sarah. Memang itu perintah ya, memang itu proses yang harus kita alami. Karena kita kan sadar bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang dosa, orang yang salah, orang yang kotor. Itu sebabnya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa memiliki sikap hati seperti yang dilakukan oleh Kristus, datang untuk melayani, mengampuni, menerima segala kejelekan maupun kesalahan orang lain. Karena kita sendiri, ya jujur, kita sendiri juga seperti itu. Ya, jadi Tuhan saja mau mengampuni, masa kita nggak mau. Sementara kita ini kotor, sementara Tuhan sendiri itu kudus, suci, dan Dia mau lakukan. Nah, jadi itulah sebabnya kita katakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena satu jiwa itu ukurannya adalah korban Yesus di atas kayu salib. Nah, maka dari itu di Tegar Community ini kita belajar, sama-sama belajar bagaimana kita saling mengingatkan, saling menguatkan, supaya kita bisa berdampak seperti garam, saling mengasinin, kalau terang ya, menerangi dari sinar yang gelap menjadi terang, kegelapan memberikan cahaya. Nah, itu tujuan daripada Tegar Community. Jadi kita berbagai dari denominasi, ya kita belajar untuk bagaimana memberikan dampak yang positif kepada siapapun. Makanya kita rindu teman-teman yang sudah diberkati, ayo ajak teman-temannya, keluarganya, saudara, kita bangun suatu komunitas. Karena kami jujur, komunitas Tegar ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih ya. Ya, Pak John ya, sudah 2 tahun ya Pak John. Dan kami sendiri pun sudah ada komunitas di Abalov. Tapi kami belajar bagaimana kami tidak terjebak dengan zona kenyamanan di komunitas Abalov. Tapi kami mau belajar keluar untuk bagaimana lewat komunitas Tegar ini kita membangun sebuah community yang memberi dampak kepada lingkungan, kepada orang lain, lewat kehidupan kita, lewat kita mempraktekkan firman dan kebenaran Tuhan, yaitu mentransfer spirit, nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada Tegar Community. Jadi Bapak Ibu, kita berbangga, bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang terpilih, terpanggil untuk menjadi terang dan garam lewat kehidupan kita. Oke, itu yang mungkin saya bisa pertegas, Ibu Stara.
Yes, thank you. Amin. Silakan, jika ada yang lain, mungkin. Bu Lita, ada mau tambahan? Lanjut Saya mau Pak Min, tambahkan sedikit buat Ibu lagi Sarah ya. batuk. Oh, Silakan Ibu Lita. Saya lagi batuk. Nggak apa-apa, oke. Saya tambahkan, ya kita di Tegar ini ya sesuai dengan tema yaitu menjadi terang dan garam. Jadi ya di sini kita ditegur terus belajar biar kayak Bu Lice tadi kan, jadi menjadi terang dan garam. Jadi kita pakai karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita praktekkan di dalam kompak. Jadi supaya kita di sini kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi terus ya, jadi menjadi terang dan garam. Mulai dari saya, terus ke teman-teman, dan ya itu ya mulai kita bagi-bagikan juga apa tuh, kalau saya bagi-bagikan ini apa ke orang-orang, ke teman-teman, walaupun kadang-kadang mereka masih menolak, masih iya nanti, yang penting itu urusan Tuhan, yang penting kita sudah bagikan itu sih. Jadi kita pergunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau saya dapat di sini menjadi terang dan garam. Terima kasih dan berkati. Oke, Terima thank kasih Pak you, Min. Bu Lita. Jadi kita harus belajar, kita harus berani bertindak, dan kita harus melatih gaya hidup kita supaya kita benar-benar semakin bertumbuh dewasa di dalam firman Tuhan, di dalam iman kita, secara spiritual, perjalanan rohani kita. Kita harus berani belajar untuk melatih diri, karena kalau latihan fisik itu terbatas, tapi latihan iman itu tidak terbatas, ya. Bahkan untuk kehidupan yang sekarang dan akan datang itu Tuhan perhitungkan. Seperti firman hari ini di kita renungan kita. Oke. Kembali lagi Pak John, ada tambahan? Ya, tadi Ibu Sarah tanya ke Pak Minardi, waktu Tuhan Yesus menunduk ke tanah itu, dia tulis dengan jarinya itu, apa kira-kira yang ditulis? Kalau saya, kebetulan juga tidak ada di situ saat itu Ibu Sarah. Kira-kira dia tulis 1 Petrus 4 ayat 8, kira-kira, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Makanya Tuhan itu menegur wanita itu ya, di mana mereka. Kita itu bilang mereka sudah pergi semua. Tuhan juga bilang dia juga tidak akan menghukum engkau. Saya tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi kasih banyak sekali dosa. Itu sebabnya kasih ini penting sekali ya. Kalau kita ada kasih, maka segala perbuatan-perbuatan jahat ditutupi. Kalau 1 Petrus 4 ayat 8 dibaca baik-baik, direnungkan baik-baik. Tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu ya, menutupi banyak sekali dosa. Makanya kita ini hidup dalam komunitas ini, terang dan garam, dan kasih Yesus kiranya memberikan kepada kita saling menolong, saling memperhatikan, ya, supaya komunitas kita ini jadi komunitas yang hidup, ya. Ya kemarin Pak Stefan, saya bilang Pak Stefan, Papa coba cari Ibu Lita, Ibu Lice. Ibu Lice bisa menerapi. Dan kemudian ya Ibu Lice, saya kasih nomor teleponnya, saling kontak, dan Ibu Lice bisa melayani, melakukan terapi. Dan kemudian ya ada perubahan, ada mujizat, ada kesembuhan. Kalau tidak ada kasih, maka tidak akan ada terjadi seperti ini ya. Sebelumnya kita Pak Stefan juga bisa mengenalkan ke Pak Ali orang lain, karena Pak Stefan punya kasih. Kalau Pak Stefan tidak punya kasih kan Pak Stefan masa bodoh aja, orang lain itu apa hubungannya sama saya.
Nah, karena ada kasih, nah itulah. Makanya Pak Stefan, Ibu Lici sudah pulang, tiba-tiba kesembuhan terjadi. Ya. Jadi ini yang saya mau ingatkan kita semua. Biarlah kasih Kristus terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, kita tolong, ya. Karena pasti Tuhan tidak akan pernah melupakan semua perbuatan baik kita. Amin. Saya mau saksikan sedikit, saya sedang berjuang hari-hari ini dengan persoalan saya, tapi saya masih tetap bisa membantu orang-orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah gunanya kita hidup di dunia ini. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Lilin itu, Ibu Ustara tadi saya katakan ya, itu dia, Ibu perhatikan ya, kalau lilin itu dibakar untuk menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri itu terbakar. Makin hari makin habis, sampai habis. Supaya orang lain diterangi. Nah, itulah kita Kristus. Ini yang saya senang dengan tadi ada ilustrasi lilin ya, saya tambahkan aja. Coba perhatikan lilin yang besar itu, kalau lampunya mati lama ya, itu sampai habis lilinnya. Dia membakar dirinya untuk kebutuhan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Nah, itulah kekristenan yang kita miliki. Ya. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu lagi. Ayo kita sharing ya, supaya yang lain juga mendapatkan berkat lewat pengalaman saudara, lewat kajian saudara. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Terima kasih Pak Min buat kebenaran firman-Nya. Luar biasa. Ya, memberkati kita semua. Saya berikan kesempatan kalau masih ada lagi yang lain yang mau menambahkan. Dari Singapura ini masih belum ada suara nih. Yap, malam Bro Jim. Malam. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, Pak Stefan, thank you. Ini malam ini tegar luar biasa, saya bilang hidup membawa dampak. Kalau membawa dampak ya saya katakan semuanya dimanapun saya tinggal itu deh saya sudah dampak. Nah ini mau yang ringan atau yang berat, kira-kira Bapak Ibu tinggal mau pilih yang mana. Saya mau bagikan. Ini saya terakhir tinggal di rumah susun. Ini saya bilang ini hidup ini dia, kalau kita tidak bawa dampak, otomatis kita percuma jadi hidup seorang Kristen gitu loh. Setelah saya masuk di sini, saya lihat ada satu gereja ya. Gereja di sini tetap gerejanya adanya di lantai 2. Berselang dia berjalan, tiba-tiba gereja itu terjadi suatu konflik, akhirnya harus tutup. Gereja ini mau ditutup. Nah, dia pindah blok. Setelah dia pindah blok di tempat kita, ternyata sudah naik sekitar 2 meter, fondasinya, batanya tiba-tiba dirobohin sama warga tersebut. Saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba sudah dirobohin sama warga. Akhirnya hamba Tuhan ini datang ketemu saya, dia ngobrol, kasih tahu wah di gereja kita ini dia sudah tidak ada, ini sudah dibongkar, saya sudah nggak ada tempatnya lagi. Ya otomatis saya ini dia harus mengambil suatu inisiatif sebagai orang Kristen, saya harus membantu hamba Tuhan ini dengan caranya bagaimana. Kalau saya tidak mungkin membawa dampak di tempat saya, otomatis tidak mungkin dapat suatu tempat. Akhirnya inisiatif saya bilang tolong Bapak bikin suatu konsep. Dia bilang tolonglah Pak Jim yang bikin. Ya udah saya bikin, saya edarin semuanya di warga, akhirnya mereka mau tanda tangan. Itu tidak gampang Bapak Ibu. 99% di sini dengan agama yang berbeda mau persetujuan ke suatu tempat untuk dijadikan suatu ibadah. Kalau saya tidak membawa dampak dari awal di tempat ini, otomatis mereka tidak tanda tangan. Karena mereka melihat saya sudah melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya. Saya bilang ini dia, saya melakukan itu dia dari RT pertama, kedua, ketiga,
itu setiap 17 tidak ada kegiatan apapun. Anak-anak bingung mau ikut kegiatan 17-an di mana. Saya sendiri keluar uang, belanja ke pasar, saya bikin. Beli balon, apa semua saya bikin. Kegiatan akhirnya terjadi. Ya, anak-anak itu punya kegiatan lah di blok kita. Nah, itu berselang beberapa tahun saya lakukan seperti itu. Akhirnya warga mulai ikut-ikutan, ya udah. Nah, pas kasus seperti ini, di lantai dasar ada tempat. Tetapi tempat ini kan otomatis tempat yang kosong, belum jelas kepemilikannya. Nah itu saya bilang ini tempat buat jadikan tempat gereja. Saya minta izin semuanya, 99% mereka tanda tangan. Saya bilang kalau saya tidak melakukan sesuatu dari awal, otomatis mereka tidak akan lakukan seperti itu. Akhirnya sampai sekarang tempat itu menjadi rumah ibadah buat Tuhan. Itu saya bilang, nah, hidup kita dimanapun kita ada, kita jangan cuma sekedar kita ngomong servis apa semua, tetapi kalau kita tidak pernah berbuat sesuatu, tidak pernah akan terjadi. Nah, saya kira itu nggak putus-putusnya saya lakukan ya, sampai dengan akhir-akhir ini banyak yang saya lakukan di blog saya ya, terutama di lingkungan saya. Beberapa hari lalu, memang ini sudah berselang, saya bilang sudah beberapa bulan di KFC suka adakan mereka senam pagi. Senam itu kalau mereka putar musik dan hostnya teriak-teriak di blok kita itu dengan jarak 150 meter, waduh jantungnya mau putus. Dengan musiknya mereka, orang sakit mereka pikirkan. Ya nggak mungkin tinggal diam terus berbulan-bulan lihat seperti itu. Akhirnya saya harus melakukan, saya datang samperin, saya kasih tahu mereka supaya suara dikurangin, atau bagaimana saya bilang, saya jelaskan ke mereka. Hari berikutnya kok sudah tidak ada mereka lakukan seperti itu. Terus mereka itu banyak sekali loh melakukan senam di tempat itu. Nah itu kalau saya tidak punya suatu inisiatif membawa dampak otomatis, ya ini nggak bisa dirasakan oleh kebersamaan di lingkungan kita. Saya bilang dimanapun saya ada, saya sudah lakukan seperti itu. Jadi ya Tegar ini saya bilang sungguh luar biasa, kita harus hidup menjadi terang, bukan cuma sekedar kita bisa ngomong, kita lakukan. Tuhan pasti bela kalau kita melakukan yang benar, dimanapun kita ada. Pasti Tuhan akan berikan, Tuhan tetap akan tunjukkan jalan yang terang, tidak akan ditutup. Yang penting kita berserah, kita andalkan Tuhan, pasti. Semua itu akan berjalan sesuai apa yang menjadi keinginan kita, karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan pribadi kita dalam Tegar ini. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Pak Jimmy, luar biasa ya. Apapun keberadaan kita, apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, mari berikan dampak terhadap lingkungan sekeliling kita ya. Iya. Untuk itulah kita dipanggil, ya. Kita dipanggil bukan cuma mau jadi sopir ojek, ya, bukan cuma mau cari sopir Grab, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini dampaknya. Dampak ini yang kita kadang-kadang tidak terasa, tapi orang lain bisa merasakan dampak perbuatan kita, ya. Itu Pak Jimmy luar biasa ya. Ya, mari kalau kita semua yang ada malam hari ini ya, bisa memberikan dampak yang baik kepada lingkungan kita. Wah, Bapak di surga itu senangnya luar biasa. Ya. Kita kadang-kadang merasa, ya kita ini sudah capek, nggak ada orang perhatikan. Saya mau kasih tahu ya, ada sepasang mata Allah yang terus mengamati gerak-gerik kita, yang terus mengamati keberadaan kita. Terkadang memang Allah tidak menunjukkan dirinya secara langsung, tapi perhatiannya terus tidak akan pernah terluputkan. Ya, apapun yang kita buat, Tuhan itu selalu melihat, memandang keberadaan kita. Saya banyak menabur dulu, dan sekarang saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Ya, saya mau katakan hari ini, apapun yang kita tabur, kalau saudara tabur biji jeruk, maka dia akan bertumbuh pohon jeruk. Saudara tabur biji duren, dia tidak akan bertumbuh menjadi pohon pisang. Tetap akan menjadi duren.
ya akan mengeluarkan buah. Nah, mari kita menabur sesuatu kebaikan, maka pastinya kita akan memetik hasilnya yang terbaik. Ya, Ibu Lince, Pak Jimmy, orang yang sudah belajar menabur. Apapun, jangan pikir, wah ini saya cuma kecil-kecilan, saya bisa apa? Saya mau katakan, Allah tidak melihat besar kecil. Bahkan Allah memperhatikan ibu tua yang hanya memberikan 2 peser pun, itu diperhatikan oleh Allah. Ya, jadi bagi Allah besar kecil itu sama. Jangan bilang, oh nanti saya ini, oh mau cari nama, nggak perlu cari nama. Nama kita sudah. Iya. Ya. Sudah seharusnya kita lakukan. Jangan kita cuma melihat. Kalau kita melakukan apa-apa, ya percuma, nggak akan berdampak. Itulah. Wah, memang ribet, Pak. Kehidupan memang di tempat kita ini sungguh unik dan luar biasa. Kalau bilang ya, orang ini menolak, Pak. Tapi ya itu yang saya lakukan. Itu awalnya juga ada tambahan, Pak ya. Itu di depan halaman itu, depan gereja itu kan 99% waktu kita rapat RT mereka mau bikin tempat parkir. Cuma saya satu-satunya yang menolak. Saya bilang tidak. Itu dibikin sarana bersama. Kalau kita ada kejadian apa-apa, ulang tahun, kematian, kita masa mau dipakai di selasar yang bersama ini dia, orang tenteng handuk apa semua, orang mau ke kamar mandi, ya masa lewat di situ. Inilah saya bikin tempat sarana dipakai bersama. Setelah sudah jadi, baru mereka nge. Tadinya 99% nggak suka karena ada gereja di depan situ. Saya lakukan itu dia. Sampai bagaimanapun saya cari dana. Untuk membangun itu bukan cuma sedikit, puluhan juta. Saya cari bagaimana bisa, supaya bisa terbangun itu dia. Nah itulah, saya bilang akhirnya sekarang, wah ini warga semua kegiatan apa-apa semua di situ. Ya itu mereka cuek-cuek aja ya, saya bilang ya. Mereka tidak melihat awalnya perjuangan saya seperti itu, Pak. Nah itulah saya bilang hidup kita, kalau kita tidak pernah melihat sesuatu yang ada di depan kita, ngapain kita lihat terlalu jauh dulu? Di depan kita, di tetangga kita, lingkungan kita. Itu Tuhan mau supaya hidup kita menjadi terang. Inilah Tegar. Terima kasih, Tegar. Thank you, Pak Jimmy, sudah menjadi berkat ya buat Pak Stefan dan teman-teman yang ada. Pak Amin, masih ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Amin? Mungkin terakhir ya, intinya kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah beri karunia kita untuk berbuat satu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang paling penting lagi kita harus berani melangkah, harus berani lakukan hal-hal yang mulai dari terkecil sekali. Karena Firman katakan, bila kita setia dalam hal perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Jadi mulailah kita bertindak. Kita di dalam komunitas ini saling. Nah, kalau kita lihat Tegar ini kan dalam ini ada logo ya, ada logo. Ya, logonya ini dalamnya sebenarnya ada persekutuan sesama. Persekutuan itu di tengah-tengahnya ada burung. Burung ini melambangkan hati, melambangkan burung dan hati melambangkan Roh Kudus. Nah, jadi karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, dalam persekutuan kita, jadi kita harus berdampak. Kita harus berbuat supaya orang itu melihat sebuah karya, yaitu karya Roh Kudus lewat kehidupan kita. Supaya kita bisa benar-benar mencerminkan Tegar ini sebenarnya satu komunitas yang Tuhan izinkan berkumpul, bukan karena sebagai rutinitas, tapi bagaimana ayo kita mulai dari hal kecil, kita memberikan dampak antara keluarga kita, suami dengan istri, istri dengan suami dengan anak, bahkan dengan keluarga lain, keluarga besar. Karena di sana kita tahu bahwa masih banyak keluarga-keluarga besar kita yang belum bertobat, yang belum diselamatkan. Minimal dari lingkungan itu dulu. Tadi kalau ini sudah dilakukan oleh Bu Lice, kita appreciate dengan Bro Jimmy ya, membantu pekerjaan Tuhan dari Bu Lice dengan keterbatasan, dengan kondisi yang mungkin sebenarnya tidak memungkinkan, tapi dengan iman, dengan kasih, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan bekerja. Nah itu apalagi kalau kita melibatkan Tuhan.
saya pikir tidak ada yang mustahil. Jadi malam hari ini, siapapun kita, apapun kita, tatkala kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunan pimpinan kasih Tuhan, kita mau meresponi kasih karunia Tuhan untuk melebarkan kerajaannya dan untuk membangun kemuliaannya lewat komunitas yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Jadi saya pikir malam hari ini cukup sekian kali Pak John. Mungkin kalau ada yang mau ini lanjut lagi, mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi di komunitas Tegar ini. Saya kembalikan kepada Pak John. Nanti mungkin mau ada Pak Budi Setiawan sini, beliau yang akan menutup kita dengan doa. Silakan Pak Budi. Iya, Om John. Ya. Langsung doa kita, Om John. Tolong berdoa buat Pak Stephen. Hah? Ya, Tuhan pulihkan secara utuh. Ya, melalui tangan yang dilakukan oleh Ibu Licia ya, urusan terapinya. Amin, amin. Hari ini puji Tuhan. Ada lagi yang masih mau membutuhkan doa? Tolong sampaikan, buka mic-nya kalau ada yang membutuhkan doa. Ya, Ibu Noni juga ada di sini. Tolong doakan buat Ibu Noni untuk semua keperluannya, persoalannya. Oke. Berarti untuk Pak Stephen ya, Pak Stephen, Ibu Noni sama Ibu Lice ya? Iya, iya. Ya, silakan. Oke, mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita akan mengakhiri komsel kita malam ini ya. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus Kau limpahkan, Kau curahkan buat kami Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami akan mengakhiri ibadah komsel di Tegar Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap hati kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi tegar Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami menjadi teladan, kami menjadi contoh, kami menjadi role model, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kami berdoa buat Kominardi Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat wayun turun lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di hari-hari ke depan Tuhan, ketika dia mulai memberitakan firman-Mu, sharing firman-Mu Tuhan, biar semua itu boleh membekali kami yang mendengar, memberkati kami yang mendengar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam usaha pekerjaan yang sekarang hari-hari digeluti Tuhan, Gen Indonesia juga Tuhan campur tangan, berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan lewat Gen Indonesia Tuhan boleh berhasil Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui hal tersebut juga Komen boleh menjadi terang, menjadi garam di komunitas yang baru di Gen Indonesia ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Buat keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus keluarga Komen bersama istri dan anaknya ya Bapa. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat Komen Tuhan, dijauhkan segala sesuatu yang tidak baik, sakit penyakit dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna buat Komen ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa sepakat buat Pak Stephen Tuhan. Kami percaya kalau dokter di atas segala dokter, kalau tabib di atas segala tabib, dan kami percaya mujizat Tuhan masih ada Tuhan. Dan kami sepakat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun yang diderita oleh Pak Stephen Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkaulah dokter segala dokter, Engkaulah tabib segala tabib, Engkau akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan kesehatan Pak Stephen dan Kau sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Stephen dalam tangan Engkau, dan kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Pak Stephen Tuhan, di mana dia akan bercerita bagaimana Tuhan baik buat dia Tuhan. Tuhan menolong kehidupannya dan Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan Ibu Lice Tuhan, di mana Tuhan Kau juga lihat hati ibu ini Tuhan, di mana dia boleh menjadi terang Tuhan, dia boleh menjadi garam juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Ibu Lice Tuhan, biar dengan apa yang talenta Tuhan percayakan buat dia Tuhan, melalui terapi-terapi yang akan dia lakukan Tuhan, boleh menolong orang,
membantu orang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus melalui terapi Bulice Tuhan, mereka boleh disembuhkan tentunya Tuhan dengan bantuan Engkau ya Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, dengan bantuan Engkau ya Tuhan, sehingga Bulice alat Engkau Tuhan untuk Engkau pakai untuk menolong orang, membantu orang yang sakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, tolong Bulice bersama keluarganya ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Noni Tuhan, hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Noni ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, tapi kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau menolong apapun yang jadi problem permasalahan dari Ibu Noni Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami di Tegar Tuhan, satu persatu tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hebat. Tuhan, kami serahkan mereka Tuhan yang malam ini punya beban berat, punya bermasalah Tuhan. Mari Tuhan Engkau jadi campur tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan, mereka boleh mendapatkan kelepasan Tuhan yang berbeban berat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang masih sakit Tuhan Engkau juga pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah keluarga bersama istri, anak, suami Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus sehingga boleh mendapatkan suatu penyelesaian dengan baik ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan anggota-anggota Tegar malam ini hadir sudah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang tidak hadir dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Pak John yang malam ini juga memimpin kami sebagai seorang singer WL dan pemain musik Tuhan. Tuhan tambahkan lebih lagi Pak John Tuhan, tangan talenta yang Tuhan percayakan kepada dia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan pulang kembali ke kegiatan kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya malam ini kami boleh istirahat, kami tidur dengan nyenyak. Karena kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan bahkan waktu kami tidur Tuhan, Tuhan akan memberkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kembalikan kami pada hari Rabu yang akan datang untuk kami berjumpa bersama-sama kami kembali untuk mengadakan komsel Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Thank you. Semoga Pak John, Amin. Terima kasih buat Pak Stephen telah bersaksi. Buat semuanya, Pak John, terima kasih. Terima kasih. Amin Pak John.